Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam kasih untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau membawa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang kembali di hadapan Engkau. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sebelum kami duduk di bawah kaki Tuhan dan membaca firman Tuhan, memulai hari ini bersama dengan Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun Bapa, jikalau Engkau mendapati ada dosa, kesalahan dan pelanggaran dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami kembali di hadapan Tuhan. Kekudusan yang telah Tuhan kerjakan bagi kami menyelimuti kami Tuhan, menolong kami agar kami dapat terus terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Ampuni kami Bapa, dan kami berdoa Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Kuasa Penyertaan Tuhan Yesus yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita telah memasuki bulan yang baru pada bulan Mei dan sepanjang bulan ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas yang menuliskan kitab Injil Lukas. Kitab Kisah Para Rasul dituliskan melalui ilham dan penyertaan dari Roh Kudus, di mana seluruh kitab ini berisi tentang perjalanan para rasul menyebarkan Injil kabar baik tentang Yesus, serta di dalamnya menyaksikan dan memperlihatkan pada kita bahwa tidak ada yang dapat menghalangi Injil Yesus tersebar ke seluruh dunia. Yang dimulai, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, dimulai dari peristiwa sebelum Yesus terangkat ke surga. Ia memerintahkan murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu ia menjanjikan turunnya Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada semua murid. Saya mau mengingatkan kita kembali bahwa tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kita adalah kuasa penyertaan Tuhan Yesus, yang kita akan kaitkan dengan ayat ini dan maksud dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah minggu pertama kita belajar ayat ini. Saya akan menyinggung sedikit sebagai pembukaan kita bahwa kalau kita melihat sejarah Injil memang luar biasa, bahwa penyertaan Tuhan sungguh telah terencana dan teratur dengan begitu sempurnanya. Berita tentang Yesus menyebar keluar dari Yerusalem sampai ke Roma, ibu kota kekaisaran Romawi, dan masuk ke wilayah-wilayah yang makin meluas hingga sampai pada kita saat ini, dan sedang masih sementara menyebar sampai ke penjuru-penjuru, ke pelosok-pelosok, dan ke pedalaman-pedalaman. Dari zaman Kristus ke para rasul sampai hari ini, kita melihat bahwa tidak sedikit juga cara kuasa setan dan orang-orang berusaha menghambat pemberitaan Injil, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara anarkis dan keji, tetapi Injil tetap hidup dan menunjukkan kuasanya. Amin. Sehingga seorang hamba Tuhan pernah menuliskan seperti ini. Ia berkata bahwa Injil semakin dibabat, semakin merambat. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa Yesus mengungkapkan kuasa penyertaan yang luar biasa. Siapa yang tidak mau penyertaan yang luar biasa? Siapa yang tidak mau penyertaan Tuhan? Semua kita mau penyertaan Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan penyertaan Tuhan hari ini? Semua kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Namun apakah kita sudah, pertanyaannya, benar-benar hidup menjadi saksi Tuhan? Nah, ini panggilan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, yang harus kita garis bawahi di dalam pembacaan kita, bahwa Roh Kudus yang turun kepada kita memberi kita kuasa, dan kata firman Tuhan, kita akan menjadi saksi Tuhan. Maka kita semua yang menerima Roh Kudus, kita telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Ada amin? Saya ulangi sekali lagi. Dari pembacaan kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita semua yang menerima Roh Kudus, kita telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi Tuhan? Saya tidak mau kita berpikir terlalu berat untuk ini, ya. Karena kadang-kala konsep pemikiran yang rumit membuat orang percaya hari ini begitu sulit untuk memahami rancangan misi Allah melalui dirinya. Sehingga tidak banyak orang percaya yang lebih cenderung membenahi yang di dalam, lupa untuk memperhatikan yang di luar. Tidak salah memang membenahi ke dalam diri kita masing-masing, karena ini adalah langkah awal dari menjalankan misi Allah. Kita perlu membenahi iman dan kehidupan kita terlebih dahulu sebelum kita dipakai keluar untuk lingkungan kita dan mulai menjadi saksi. Dan kapan kita harus siap untuk menjadi saksi Tuhan? Hari inilah kita harus siap. Firman Tuhan katakan di dalam Matius, saya mau singgung sedikit firman Tuhan ini. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke 19 sampai ayat yang ke-20, saya percaya bahwa kita semua sudah menghafal sebenarnya ayat ini, sudah menguasai, tetapi izinkan saya untuk membacanya bagi kita hari ini. Karena itu pergilah, kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Yesus juga menyatakan penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada kata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini saya hubungkan dengan menjadi saksi. Ya, karena sebelum kita menjadi saksi, kita terlebih dahulu perlu untuk menjadi murid. Walaupun menjadi murid Kristus itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Makanya tadi saya katakan bahwa kapan kita siap menjadi saksi, hari ini kita sudah siap harusnya untuk menjadi saksi. Kita tidak perlu tunggu sampai saya sudah paham betul Alkitab, karena saya yakin dan percaya hari itu tidak akan pernah datang kapan kita merasa siap. Oleh sebab itulah setiap hari kita perlu untuk bergaul dengan firman Tuhan. Bagaimana itu murid? Yang murid adalah belajar dari Yesus. Amin. Muridnya Yesus sih belajar dari Yesus, meniru, meneladani, dan mempraktekkan apa yang telah dipelajari, apa yang telah kita tiru dari perkataan, dari gaya hidup Yesus, apa yang telah kita teladani dari sikapnya, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan merancangkan kita untuk menjadi saksi. Apa pengertian saksi? Bagaimana itu menjadi saksi? Menjadi saksi sebenarnya adalah pembelaan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau ada yang berkata pada kita, misalnya,
Salah satu contoh pertanyaan yang biasa orang tanyakan kepada kita. Kalau ada yang berkata pada kita, Yesus itu disalib karena dia memang manusia berdosa. Dengan percaya diri, karena kita tahu kebenaran, kita katakan bahwa di dalam diri kemanusiaan Yesus ada natur ilahi yang membuat dia berfokus menjalankan misi penyelamatan untuk kita semua, dan ia taat sampai mati. Saksi itu juga berarti membuktikan kebenaran Injil melalui aspek kehidupan kita. Contohnya, kalau ada yang bilang sama kita, semua agama itu sama, kita jawab kekristenan berbeda. Karena kekristenan bukan agama, tetapi jalan hidup. Misalnya dalam prinsip kekristenan, kebaikan tidak menentukan keselamatan manusia. Oleh sebab itulah kekristenan menjadi paradoks. Bisa bertentangan dengan baiknya pengertian umum, yaitu kalau taat diberkati, kalau tidak taat dilaknati. Kekristenan tidak seperti itu. Kita telah menerima keselamatan dan kita mengerjakan keselamatan kita di dalam berkat Tuhan, bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Setelah itu kata Tuhan melalui kedua ayat yang tadi telah kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketahuilah bahwa kita akan menerima kuasa. Dan di dalam Matius 28 ayat 19 dengan sampai ayat yang ke-20 dikatakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika para rasul mendengar dan melihat sendiri dan mereka siap untuk pergi menjadi saksi Tuhan. Keadaan para rasul pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan keadaan kita hari ini. Kalau bisa saya katakan, keadaan mereka hidup dalam aniaya. Mereka hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam tekanan. Mereka terancam. Mereka sulit untuk bisa melayani dengan leluasa. Mereka berada di dalam lembah kekelaman. Dan apa yang terjadi pada kita saat ini? Sama. Kita juga sedang berada di dalam lembah kekelaman karena pandemi corona ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, semua himpitan tidak membuat mereka menjadi padam. Tetapi mereka senantiasa berkobar-kobar. Bahkan mereka semakin bersemangat. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam pengharapan, dan mereka tetap menjalankan misi Tuhan dalam hidup mereka, yaitu menjadi saksi Tuhan. Begitupun dengan kita. Bahwa keadaan saat ini seakan-akan kita sedang dibatasi di dalam pelayanan. Kita sedang dibatasi di dalam ibadah kita. Kita sedang dibatasi untuk melakukan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika ini semua berakhir, biarlah kita dapat tetap menunjukkan bahwa kita telah menang. Kita tetap berkobar-kobar, bahkan kita semakin semangat dan berapi-api di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Bahkan kita memberi yang lebih kepada Tuhan daripada sebelumnya. Di sini dari pembacaan kita jelas bahwa penyertaan ini pergi bersama-sama dengan orang yang menjalankan tanggung jawabnya untuk menjadi saksi Tuhan. Ada kuasa yang menyertai mereka. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kita nggak bisa copot-copot sesuka-suka dan semau-mau kita. Bahwa ini kayaknya untuk aku ini. Kuasa penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman ini universal nih. Kita mau penyertaan Tuhan aja, itu cukup untuk aku. Nanti yang memuridkan dan yang menjadi saksi itu pengurus-pengurus gereja. Ini keliru. Karena di mana kita berada, sebenarnya disitulah Tuhan menempatkan kita di ladang kita masing-masing. Sebagai orang tua, ladang kita yang utama adalah keluarga kita. Kita harus bisa menjadi saksi. Amin. Bapak-bapak menjadi saksi bagi istri dan anak-anaknya.
Istri-istri menjadi saksi Kristus bagi suami dan anak-anak. Anak-anak menjadi saksi bagi papa mama. Orang tua wajib untuk membentuk keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Memberi firman Tuhan di dalam keluarga adalah misi pertama yang harus kita kerjakan di dalam keluarga. Saya ulangi sekali lagi. Memberi firman Tuhan di dalam keluarga adalah misi pertama yang harus kita kerjakan di dalam setiap keluarga, di dalam keluarga kita. Inilah yang Yesus katakan. Kuasa penyertaan Tuhan yang luar biasa melalui Roh Kudus akan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semua kita sekali lagi, semua kita memiliki panggilan misi. Di mana kita berada, di mana profesi kita berada, di sana kita melakukan penggaraman dan penerangan. Memang ada yang memiliki panggilan khusus yang dikirim ke pedalaman dan sebagainya. Tapi kita juga masing-masing punya panggilan yang tidak dijangkau oleh mereka. Misalnya di dalam keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan pekerjaan kita. Saudaralah, kitalah masing-masing yang punya wilayah itu. Sebab kita inilah termasuk duta-duta Tuhan, kata firman Tuhan. Sekali lagi, setiap orang Kristen memiliki misi Bapa yang membawa dia menjadi seorang saksi. Tidak ada yang tidak. Oleh sebab itu, semua kita harus ada dalam pelayanan misi pribadi kita. Sesuai dengan rencana Tuhan memilih kita sebagai umat yang telah tertebus. Di bidang mana kita, di situ kita melakukan panggilan kita. Karena menjadi saksi Tuhan membuktikan kebenaran Injil juga melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui cara berpikir kita, dan bagaimana hidup kita yang fungsional. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tidak bisa bermain-main di dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan. Seperti untuk Tuhan di dalam ayat Kolose 3:23 ini maksudnya bahwa kita melakukan segala sesuatu dalam kekudusan. Kita melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan dan di dalam panggilan kita sebagai seorang saksi. Dan Ia berfirman bahwa di dalam semuanya itu Ia memberi kita kuasa melalui Roh Kudus dan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi saksi dimulai dari kehidupan pribadi kita, dimulai dari kehidupan keluarga kita. Saat ini, biarlah di dalam social distancing ini, mari kita memfokuskan diri kita kepada firman Tuhan, memfokuskan diri kita untuk membenahi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam waktu yang singkat ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kerinduan-Mu adalah agar kami benar-benar dapat mengalami, memahami, dan merasakan karya Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Karya penyelamatan yang Tuhan beri untuk kami berkobar-kobar dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan api itu akan menyertai juga sepanjang hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada dengan siapapun, Tuhan izinkan kami untuk berjumpa. Biarlah kami dapat membawa semangat sebagai saksi Tuhan, sebagai orang yang berbeda, sebagai orang percaya, sebagai orang yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di rumah kami, dalam keluarga kami, atau mungkin kemana kami berada.
Terima kasih Bapa, hamba berdoa saat ini Engkau melihat setiap kami. Jikalau mungkin ada jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus hamba berdoa, kami bersepakat kiranya kekuatan dari Tuhan menaungi kami. Biarlah kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir, kekuatan yang baru mengalir dalam tubuh kami. Jika ada di antara kami yang lesu baik secara fisik maupun kerohanian, Bapa, biarlah Engkau membakar api Roh Kudus berkobar-kobar di dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami mungkin yang mulai putus asa oleh himpitan, tekanan, dan masalah, kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjawab kami tepat pada waktunya. Penghiburan daripada turun pada kami selama kami menantikan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bebaskan juga kami dari pandemi global ini Bapa. Dan biarlah Tuhan hingga pada akhirnya nanti kami akan tetap hidup dan kami akan tetap semangat dan kami juga akan tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan dan kami menjadi pemenang Tuhan karena kami tidak menjadi padam. Inilah doa kami Bapa. Sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, biarlah sukacita damai sejahtera mengalir bagi jemaat Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.